ke-9 ini, yang bahkan ini informasi terakhir yang kami terima, sekiranya di hari ke-8 kemarin memang disampaikan sudah dapat diselesaikan dalam proses evakuasi korban maupun proses penyisihan dari runtuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Yang juga tadi disebutkan oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan, bahwa dalam hal ini tentunya difokuskan pada hari ke-9 ini proses penyisiran di TKP. Bahkan kalau kami lihat pun secara struktur maupun secara lokasi maksud kami ini di TKP bahwa lokasinya ini sudah cukup bersih, bahkan sudah tidak ada runtuhan bangunan yang tandanya ini sudah dapat diselesaikan dan proses penyisiran. Dan tentunya juga tadi ini ada langkah ke depan setelah proses evakuasi ini diselesaikan, yang tentunya pihak dari BNPB pun nantinya akan bekerjasama dengan pihak provinsi untuk menangani sejumlah penanganan lanjutan yang tentunya dipantau sampai dengan selesai proses dari penanganan tersebut. Dan tidak hanya itu, Togi dan juga pemirsa, kalau secara keseluruhan informasi yang kami terima dan kami himpun melalui data BNPB yang menyampaikan bahwa hingga hari ke-9 ini tercatat ada 167 orang yang juga ini secara total korban yang didata melalui pos antemortem yang kemudian dikumpulkan dari data yang sudah diserahkan oleh pihak dari keluarga korban, yang kemudian ada 61 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dengan rincian juga 104 yang berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat maksud kami, dan juga ada 7 body part. Tandanya dari seluruh korban yang meninggal dunia dan juga berhasil dievakuasi, sekiranya ada 17 korban yang sudah berhasil diidentifikasi dan juga ada 44 korban yang masih dalam proses identifikasi di RS Bayangkara. Tentunya juga Togi dan juga pemirsa, kalau melihat kondisi saat ini di TKP maupun dari sejumlah pos yang ada di sekitaran dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, ini sudah tidak seramai hari ke-6 juga hari ke-7. Karena mengingat dari pihak wali santri terutama dari keluarga inti pun sudah dialihkan ke RS Bayangkara ataupun ke posko yang ada di RS Bayangkara untuk menantikan proses identifikasi dan penyocokan data dari sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi. Dan tidak hanya itu, Togi dan juga pemirsa, kalau memang kami lihat di TKP pun saat ini dari sejumlah alat berat ataupun kendaraan alat berat ini untuk mengangkut sejumlah serpihan ataupun puing-puing dari runtuhan bangunan pun sudah tidak beroperasi sepenuhnya, karena mengingat sudah dapat dikatakan selesai. Dan juga yang sebelumnya ini kalau kami lihat ada salah satu beton yang menempel ataupun berdekatan dengan salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh, yang kemudian ini sudah berhasil dilakukan pengangkatan dengan ketelitian dan juga kehati-hatian. Karena mengingat kalau kami lihat strukturnya sampai sejauh ini memang menempel sekali, sehingga kalau memang kemarin tidak dilakukan dengan hati-hati juga ini berpotensi akan juga berdampak pada salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh. Dan tentunya tidak hanya itu, Togi dan juga pemirsa, kalau pantauan kami saat ini di lokasi, ini petugas pengamanan dan juga petugas dari tim SAR gabungan pun masih terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya korban temuan lainnya dalam melakukan penyisiran di hari ke-9 ini. Dan tentu kami pun terus memantau dan melihat bagaimana informasi terkini yang terjadi di TKP maupun informasi terbaru yang disampaikan di pos BNPB maupun posko Basarnas. Sementara Togi, kembalikan ke Anda di studio. Ya, Henry, dipastikan berarti untuk proses penyisiran para korban ini hari ini sudah berakhirkah? Atau masih ada informasi ada korban hilang yang harus dicari? Berdasarkan dengan informasi yang kami terus himpun bahkan terupdate di beberapa pos, di antaranya adalah pos BNPB dan juga pos Basarnas, memang sejauh ini belum ada informasi berkaitan dengan korban hilang. Namun kalau berkaitan dengan jumlah korban yang berhasil diselamatkan, sebelumnya kami menerima di hari ke-4 dan di hari ke-5 ini ada 103, sehingga bertambah satu ini yang merupakan salah satu korban selamat dengan kondisi selamat yang sudah melakukan evakuasi mandiri saat kejadian. Jadi ada salah satu korban yang memang sudah melakukan evakuasi sendiri di luar TKP, sehingga ditemukan salah satu korban yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Tandanya sejauh ini sudah ada 104 korban yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, dan kalau secara keseluruhan ada 167 korban yang terdata. Tentunya ini juga akan terus berkembang atau bukan data pasti yang
juga kalau berkaitan dengan korban meninggal dunia sekiranya ada 61. Dan tentunya sampai sejauh ini pun kami melihat belum ada pergerakan korban ataupun penambahan korban, karena mengingat tadi pun juga disampaikan bahwa dalam hal ini di hari ini berfokus pada proses penyisiran, dan juga disampaikan tanggapan ataupun dari hal ini akan dilakukan proses lanjutan dalam proses evakuasi ini di dalam runtuhnya, maksud kami insiden runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Togi. Henry, untuk para keluarga korban, apakah mereka saat ini juga masih menunggu juga atau mereka sudah kembali pulang? Ya, kalau berkaitan dengan keluarga korban yang kami pantau di lokasi, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa sebelumnya kalau memang hanya ada salah satu pos yang berada di sekitaran dari TKP, yang kemudian ini sudah dibagi menjadi 2 pos. Yang pertama ada di sekitaran dari Pondok Pesantren, kemudian untuk saat ini ada juga ya posko di Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya saat ini memang sudah beralih para pihak dari keluarga korban untuk menantikan sejumlah data dan juga pencocokan hasil dari proses identifikasi korban yang sudah berhasil dievakuasi. Kemudian juga saat ini kalau kami lihat tadi baru saja kami memantau di pos yang berada di sekitaran TKP sendiri, ini pos wali santri, sudah tidak ada wali santri yang masih menunggu. Bahkan kalau informasi sebelumnya kami terima, ini untuk pos yang berada di sekitaran dari Pondok Pesantren di hari ke-6 dan juga di hari ke-7 ini hanya diisi oleh pihak perwakilan dari keluarga korban atau beberapa perwakilan, maksud kami seperti halnya bibi dan juga Om yang juga masih menunggu dari pihak keluarganya. Namun untuk saat ini Togi sudah tidak ada di pos dari keluarga korban yang berada di sekitaran TKP. Togi. Henry, untuk rekan-rekan media, apakah sekarang sudah diperbolehkan untuk masukkan ponpes atau masih tidak diperbolehkan? Togi, tentunya berkaitan dengan informasi tersebut, tentunya kami pun awak media ini masih belum bisa mendekati area, karena mengingat masih dalam proses penyisiran dan juga masih dalam pengawasan dari pihak pesantren. Tentunya kalau kami mendapatkan konfirmasi sebelumnya bisa sempat mendekat sekiranya 100 meter dari lokasi, dan tentunya ini hanya diberikan waktu beberapa menit saja, dan kami pun perlu beralih ke titik kami awal untuk bisa menyampaikan informasi, karena mengingat kalau hari ke-6 dan juga hari ke-7 ini masih dalam proses dari penyisihan, maksud kami masih dalam proses evakuasi dan juga pengangkatan dari serpihan-serpihan ataupun sisaan dari runtuhan tersebut. Namun untuk saat ini tentunya sudah tidak, masih belum tetap diperbolehkan, Togi. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila atas informasi. Nanti kita akan update lagi, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan rekan Rahmat Ilyasan dari Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya.